boleh diperkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ana Yusuf Naufal, biasa dipanggil, akrabnya dipanggil Ucup. Asal dari Dramaga Bogor, cuman asli tinggal di Bengkulu. Bengkulu jauh juga. Boleh sharing Mas sedikit untuk tujuan untuk ikut lomba ini apa dan persiapannya? Tujuan Ana ikut lomba ini ya gak jauh-jauh dari ingin mencari pengalaman, dan juga sekarang ini merupakan pengalaman pertama Ana mengikuti lomba dakwah. Untuk temanya yang akan dibawakan? Insya Allah temanya adalah sabar adalah cahaya. Sabar adalah cahaya. Ya, sebelum dari pada siang hari ini dimulai dari kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi Ana simple ya, yaitu bukan bukan tidak ada kata terlambat bagi seorang untuk ilmu, tetapi kata terlambat itu ada untuk orang yang mau belajar. Tetapi apakah kita lebih mau terlambat lagi gitu kalau makin lama nunggu gitu. Ya, kita tetap terus belajar ya. Langsung aja ya. Dipersilakan untuk Dewan Juri untuk memulai lombanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard. Was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghzu fabayin nafsahu wa mu'tiquha aw mu'tiquha. Rawahu Muslim. Yang terhormat para dewan juri, asatidz wal asatidah, alim ulama yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para panitia yang telah mencurahkan waktunya, tenaganya demi terselenggaranya lomba ini. Dan juga yang saya hormati para seluruh peserta dan juga para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala placed the success of human life in this world in the hereafter in the perfect deen. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat hanya pada amalan agama yang sempurna. Amalan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada saat ini umat Islam belum mampu mengamalkan agama secara sempurna. Karena apa? Li'annahu dha'ifut tauhid, li'annahu dha'iful iman, wa li'annahu dha'ifu 'ala qadir. Karena lemahnya tauhid, karena lemahnya iman, dan karena lemahnya dalam keinginan untuk menuntut ilmu. Ikhwan wa akhwati fillah, ada salah satu amalan yang mana insya Allah amalan ini dapat menambah keimanan kita, dapat menambah kekuatan iman kita, dan dapat mengokohkan keimanan kita. Dan amalan ini merupakan amalan hati, dan insya Allah amalan ini akan menjadi tema anak pada hari ini. Amalan yang anak maksud hanya terdiri dari 3 huruf dalam bahasa Arab, yaitu so, ba, ro.
Oh ini yang kita tahu amalan sabar. Sabar dalam bahasa atau muradifnya atau persamaan kata yaitu al-habsu yang berarti menahan diri. Yang dimaksud dengan menahan diri bukan hanya diam, tetapi kita bersabar atas semua hal yang Allah larang dan kita bersabar untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabarnya para nabi dan para rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir kama sabara ulul azmi." Bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul yang mempunyai keteguhan. Sabar juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan di surat Ali Imran di ayat 200, yakni ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiap-siagalah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Ikhwan wa akhwati fillah, memang benar sabar itu merupakan amalan yang berat bagi jiwa. Karena sabar itu sangat bertolak belakang oleh hawa nafsu kita sendiri. Rasulullah SAW menggambarkan sabar di dalam penggalan hadis beliau, yaitu as-sabru wiya, yang berarti sabar adalah cahaya. Perlu diketahui, dia yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yaitu dia cahaya yang bersifat panas, seperti halnya panas matahari. Berbeda dengan nur. Nur merupakan cahaya yang bersifat lembut, sebagaimana cahaya bulan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dia dan nur di surat Yunus. Disebutkan huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dan dialah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Jadi Rasulullah SAW bilang di dalam penggalan hadisnya, as-sabru dia, yang berarti sabar merupakan cahaya yang menuntun jalan kita menuju akhirat dan bersifat panas, yakni sangat berat diterima oleh hati kita sendiri. Para ulama terdahulu mengkategorikan sabar menjadi tiga bagian. Sabar yang pertama, dan ini merupakan kategori sabar yang terendah, yaitu sabar dalam menerima takdir Allah yang pahit bagi kita. Ikhwan wa akhwat fillah, ingatlah, takdir Allah itu enggak ada yang buruk, tetapi takdir Allah mungkin pahit bagi kita, berat bagi kita untuk menerimanya. Padahal itu seharusnya baik bagi kita. Kenapa? Sabar menerima takdir Allah yang pahit itu merupakan sabar yang paling rendah, sabar yang rendah derajatnya, karena sabar dalam menerima takdir Allah yang pahit itu merupakan ujian dari Allah. Allah sudah memberikan ketetapan, kita tidak bisa memilih apakah kita mau sabar atau enggak, karena ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk menguji hambanya. Sebagaimana sabarnya Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam, beliau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang sangat parah hingga bertahun-tahun lamanya. Dan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam tetap menerimanya dengan kesabaran yang sangat kuat. Dan sabar yang kedua, yakni as-sabru 'alal ma'siyah, yakni sabar dalam meninggalkan maksiat atau dalam meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Maksudnya gimana? Kita menahan diri kita untuk tidak melakukan maksiat apapun itu keadaannya, maupun itu dalam keadaan yang mungkin ada kesempatan kita untuk berbuat maksiat, ataukah itu ada dorongan yang untuk membuat kita bisa berbuat maksiat. Sebagaimana sabarnya Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam yang dikisahkan dalam Al-Quran, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayy. Di situ istrinya Al-Aziz
mengajak Nabi Allah Yusuf di dalam kamar yang terkunci pintunya dan diajak bermaksiat. Tetapi atas kesabaran Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut. Dan mengapa sabar atas meninggalkan maksiat merupakan sabar yang lebih tinggi tingkatannya daripada sabar atas takdir Allah yang pahit? Karena sabar dari meninggalkan maksiat ini merupakan pilihan. Kita mau meninggalkan maksiat atau kita malah terjerumus dalam maksiat? Kita yang memilih. Orang lain nggak tahu, bukan urusan dia. Itu urusan kita sama Allah. Kita yang menentukan mau kita maksiat, kita dapat dosa. Kalau kita meninggalkannya, maka kita akan mendapat pahala. Baik, sabar yang ketiga, dan sabar ini merupakan sabar yang paling utama, yakni sabar atas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar atas menaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya, kita merupakan hambanya dan kita wajib untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ikhwan wa akhwati fillah. Kenapa? Kategori sabar ini merupakan kategori sabar yang paling utama. Karena sabar ini bersifat pilihan dan juga perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu beribadah. Tetapi apakah kita ingin melakukannya atau tidak? Itu pilihan kita. Bukan orang lain. Orang lain nggak tahu. Terserah kita mau melakukan, kita mau tahu atau enggak. Ikhwan wa akhwati fillah. Begitu banyak barusan tadi kita dengar macam-macam sabar dan bagaimana contoh-contoh Nabi kita melaksanakan sabar. Tapi apakah balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sudah sabar di dunia, untuk orang-orang yang sudah beriman bertawakal di dunia? Apa balasan Allah? Allah katakan di dalam surah Al-Fajr 4 ayat terakhir dengan seindah-indahnya kalimat. Allah bilang, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Untuk di tempat dulu Mas Yusuf, ya terima kasih atas dakwahnya. Selanjutnya untuk memberikan kesan-pesannya setelah mengikuti acara ini. Kesan-pesan ya, Masya Allah, ini pertama kali ini berdiri di panggung. Kesannya Masya Allah banget. Makasih banyak ya untuk para panitia dan para penyelenggara. Ini karena masih getar-getar juga ya. Karena first time aja di sini. Jangan-jangan karena nggak pernah sebelumnya berdiri di panggung gitu. Karena memang sebelumnya kayak kurang minat sama yang namanya public speaking, kurang minat sama yang namanya dakwah. Karena sebelumnya kan umum juga. Sekarang baru ternyata sepenting itu ya dakwah. Ternyata sepenting itu ya menyampaikan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Mungkin itu aja. Baik, oke, terima kasih Mas Yusuf. Boleh. Iya,